beberapa ayat. Topiknya salam ayat 1 dari Paulus. Hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut kami diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya. Luar biasa keberadaannya, kemampuannya luar biasa. Jadi alami itu secara khusus. Ini tidak sembarang orang. Paulus dulunya dia orang dulu penjahat, tetapi digali oleh kuasa Tuhan dan menjadi anak Allah menjadi rasul. Dan Allah yang mengutus ini menjadi utusan luar biasa. Ya, sudah Paulus negatif yang paling pasal pada ini ada 16 pasal. Sebab itu sesudah jadi rasul Yesus Kristus dan memperkenalkan dia sebagai anak Allah. Ayat 3 Paulus dia memperkenalkan dia sebagai anak Allah. Yaitu kapten Allah itu yang dia mereka dia pakai. Satu poin pertama, Injil itu tentang anak Allah, tentang anak Allah. Jadi Injil yang Paulus sampaikan itu tentang Yesus Kristus. Tidak ada Injil lain. Injil yang benar, Injil adalah kabar baik. Kalau dalam bahasa Yunani itu Evangelium itu kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Kabar gembira itu lah. Injil itu yang disampaikan oleh Paulus. Injil itu tentang Yesus Kristus. Injil itu tentang anak. Makanya Paulus sampaikan Injil pada kali ini adalah tentang Yesus Kristus. Bagian ayat 3. Injil itu adalah bukti. Ayat itu sudah ayatnya. Yesus sudah ayat itu ulung ayat itu. Ayat itu ayatnya. Ayat itu ayatnya. Pertama dia berkata, yaitu ada kata di sini. Tentang kanannya yang menurut kami diperanakan dari keturunan. Ada dua kata. Satu kata diperanakan. Yunani itu lahir. Diperanakan. Diterimakan lahir. Dan lahir. Dan dilahirkan. Siapa yang lahir? Yesus Kristus. Jadi kelahiran itu Paulus tahu. Yesus lahir. Kata-kata. Jadi tempat kita itu. Tempat kelahiran kita itu. Berulang-ulang setiap tahun kita dengar tempat kelahiran Yesus saja sederhana. Bagi manusia tidak berpikir. Bagi manusia tidak berguna. Tempatnya hanya di dalam Yesus. Tempatnya di Palungan. Palungan itu tempat. Kita sama-sama. Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ia ditumpahkan bagi kamu. Sebelum memasuki Paskah, ia dan murid-muridnya mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, makan roti dan minum cawan. Lalu ia berkata, tubuh itu menunjukkan roti itu menunjukkan bahwa tubuh Yesus sendiri, dan cawan itu melambangkan darah Yesus sendiri. Lalu mereka memakan dan mengambil bagian sama-sama pada waktu itu. Dengan demikian, Yesus perintahkan supaya diperbuat, diulang kali. Sebab itu pada siang hari ini kita mengambil bagian bersama-sama perjamuan kudus pada siang hari ini, roti dan cawan yang sudah disiapkan oleh para pelayan. Ketika kita mengambilnya, roti ini melambangkan tubuh Kristus dan cawan ini melambangkan darah Kristus. Mari kita mengambil bagian, mari kita berdoa.